Nah, kalau ngomongin ASI, boleh dong sharing pengalaman Genia pumping pakai Spectra tuh gimana sih? Iya, aku sebenarnya dari awal pakai beberapa breast pump Spectra. Jadi aku pakai yang pertama buat main pump aku itu Dual S. Buat secondary pumpnya hands free. Aku pakai dua itu. Dan aku sekarang full epping sih. Full epping. Aku pumping. Soalnya aku kalau kerja kemana-mana lebih enak pakai hands free. Karena bisa nyetir, bisa ambil event, bisa ngapa-ngapain. Satset juga ya. Iya, cuma aku tetap pakai yang main pump aku buat pagi sama malam. Tetap ngejar produksinya di pagi dan malam ya. Iya. Nah, kalau misalkan tadi kan Cici ternyata nggak hanya pakai satu pompa ASI Spectra doang. Maksudnya ada jenis tipe yang secondary-nya juga, ada yang primary-nya juga. Kalau misalkan mungkin dari Cici ada tips gitu buat mam di luar sana yang masih bingung mau pilih pompa Spectra yang mana ya yang bagus, atau misalkan yang bikin produksi lebih oke, atau misalkan mau enaknya biar satset tuh gimana, tipsnya boleh di-sharing gimana sih? Oke, ini setelah aku menyusui 8 bulan nih kata Kak. Betul. Ya, harus dikasih tahu dulu aku udah menyusui 8 bulan. Dan tergantung juga nih, kamu tipe mam yang di BF atau full pumping kayak aku. Karena kalau misalnya kamu di BF, kan tetap harus pumping ya, karena biar ngosongin kan. Nah itu cukup secondary pump aja, karena main pumpnya tuh istilahnya ya payudara kita, hisapan bayinya. Nah tapi kalau misalnya full pumping kayak aku, baiknya punya dua sih kata Ra, yang main pumpnya sama yang secondary. Buat aku jujur ketolong banget sama hands free-nya Spectra sih yang H1, karena aku jadi nggak stres. Kalau misalnya aku harus setiap 3 jam sekali harus mojok di tembok kayak gini, itu lumayan stres. Tapi once aku cobain hands free, jadi suspaska aku yang pertama kali bilang, Ceh ini kan ada hands free, kenapa nggak dibuka? Kan namanya juga orang baru lahiran, belum sebulan, belum unboxing semuanya gitu. Suspaska aku bilang, soalnya mam yang dulu dia pegang itu oversupply, bukan hampir, kayaknya udah mastitis deh. Tapi cocoknya unik ya, mungkin karena emang pompa tuh cocok-cocokan Kak. Iya betul, benar. Dia malah cocok pakai hands free yang H1. Jadi aku bilang kan, sus kata orang-orang kalau misalnya pakai hands free kurang kosongin. Coba dulu aja Ceh, orang beda-beda. Nah once aku pakai itu kok hasilnya sama aja. Aku seneng banget tuh, kayak gila kemana aja nggak tahu gitu dari awal. Cuman tetap sih aku nggak mau keenakan, takutnya supply-nya turun kan. Jadi aku tetap imbangin sama dual S aku. Jadi pagi sama malam. Apalagi pagi-pagi kan aku sekarang udah tidur full 8 jam, aku skip pumping subuh sekarang. Nah pagi-pagi kan banyak banget, ya udah aku nggak mungkin pakai hands free, kurang kan, jadi pakai yang dual S. Sih benar. Apalagi kalau kan katanya kalau misalkan ibu menyusui, pumping pagi dan malam itu kan lebih oke untuk ngejar produksi ASI itu. Iya. Benar. Apalagi di 4 bulan pertama ya kalau nggak salah ya. Itu kan kita lagi menyesuaikan supply-nya mau berapa banyak kan. Makanya kalau bisa, kalau emang kalian sanggup, usahain di 3-4 bulan pertama. Karena kalau kita bisa disiplin di sana, nanti supply ASI-nya semoga stabil. Menyesuaikannya jadi. Iya, menyesuaikan kebutuhan bayi kan. Benar. Ini aja aku udah disiplin sebegitunya, ASI aku masih pasan. Jadi memang perjuangan ibu ternyata naik turun dia Ci. Iya, tapi kan sebelum nyampe sini aku pumping di mobil kan. Aku masih 4 jam sekali katakan pumping, hasilnya itu langsung diminum Gian, nanti aku pumping lagi. Jadi supply habis, produksi habis gitu. Nah, kalau misalkan tadi kan Cici ada bagian pompa ASI yang memang untuk primary, terus juga yang secondary. Aku mau tanya, favoritnya Cici pakai yang mana? Favorit aku? Sebenarnya agak susah ya jawabnya ya, karena gini kondisinya. Aku pakai tuh yang paling kepake banget 3. Yang pertama dual S atau platinum. Yang kedua hands free, yang ketiga dual compact. Karena dual compact itu aku pakai pas lagi traveling. Jadi kalau lagi di rumah, main pump aku dual S dan hands free. Kalau lagi traveling, main pump aku dual compact dan hands free. Gitu. Tapi kalau dibilang favorite pasti hands free.
handsfree ya. Karena kita lagi kayak gini nih, aku bisa pumping. Oke, bener sih, bener. Lagi event, aku pumping dimanapun dan kapanpun sih. Titik terendahnya atau dari Cinia ngerasa, kan sekarang ada banyak ibu menyusui itu ada kadang struggle-nya ada, ataupun seperti ibu lagi jadi sedih, ikut juga turun, itu pernah nggak terasa di Cici? Itu lumrah banget sih, aku tahu. Tapi aku sangat terbantu sebelum lahiran, waktu lagi hamil, aku banyak nontonin podcast dokter-dokter. Semua bicara hal yang sama, bahwa suplai ASI awal-awal tuh pasti belum banyak. Jadi aku udah punya ekspektasi itu. Jadi aku gak kaget pas keluar tuh baru 40 mili, 30 mili, aku tuh gak kaget sama sekali. Even mamaku bercandanya kan suka nggak pakai hati ya. Jadi nyelekit ya. Iya, aku lagi pumping kan, pakai Dual S tuh kayak gini kan, setengah jam tuh kan. Mama aku bilang, ya ampun Nia, itu pompa apaan? Lu nggak ada asinya. Gitu. Terus pas aku langsung, enggak, Bu, itu mah ada, itu masih pelan-pelan. Terus pas aku takut kena mental. Iya benar-benar. Udah, aku udah biasa. Aku udah tahu kan, jadi aku nggak sampai yang down gimana. Cuman ya namanya pumping setiap 3 jam, itu kan kita baru ngapa-ngapain udah pumping lagi. Kadang senggol bacok aja sih Kak sama suami. Kalau misalnya mau tanya soal pompa ASI terus juga ASI, kira-kira Cinia mau pumping baby Gian mau sampai kapan? Aku usahain semoga bisa 2 tahun sih. 2 tahun. Iya. Karena gini Kak, Gian kan minum susunya banyak banget. Dan kalau aku top up sama Sufor, itu bisa lebih gendut lagi. Betul, iya. Aku udah nanya dokter kan, jadi Gian tuh kalau di grafik udah di titik overweight. Belum nggak obesitas, tapi ini batas bawah overweight udah di titik itu. Nah aku tanya, ini nggak apa nggak? Baik atau tidaknya? Iya, dokter bilang kalau full ASI semua nggak masalah. Ya udah, aku jadi fokusin ASI terus. Karena dia udah melebihi kan, jadi aku usahain ASI terus. Itulah kenapa aku pingin usahain selama mungkin. Kalau bisa 2 tahun, walaupun Gian sekarang udah empasi. Oh, udah empasi ya? Udah empasi. Itu sih alasan aku. Kenapa sih Ci milih Spectra? Oke, ini sebenarnya jawaban gampang banget. Pertama, karena semua teman-teman aku yang udah jadi mom duluan, semua pada pakai Spectra. Sebenarnya paling banyak yang dipakai itu dual compact. Jadi mereka nggak punya main, nggak punya secondary, tapi pakai dual compact. Makanya aku langsung, oh ya udah aku mau pakai dual compact. Tapi setelah riset, mau cari yang hospital grade segala macam, ada yang namanya main pump, secondary pump. Jadi aku baru tahu, oh paling bagus motornya yang dual S, dual motor, terus hisapannya paling stabil juga, hasil maksimal. Oke, berarti aku harus punya nih main pump. Udah riset, aku sih sukanya yang dual S. Kemudian kalau buat working mom kayak aku, hands free gitu. Ditambah di rumah sakit aku lahiran di Seci juga pakainya yang dual S. Jadi ya udah terbukti gitu. Iya. Jadi udah nyaman di situ ya. Iya aja, nggak coba-cobain lain. Tapi sering berjalannya waktu, aku kan suka bandingin sama punya teman aku kan, kayak hands free-nya teman aku gimana gitu. Ini aku ngomong apa adanya aja ya. Mereka punya suka bocor hands free-nya. Kalau aku puji Tuhannya enggak sih. Jadi aku udah siapin breast pad, untungnya kering-kering aja. Berarti sekarang nih kita lagi ngobrol gini, Cici ada bawa alat pumping atau mungkin lagi pumping, masih pumping berarti? Aku pas nyampe sini di mobil udah pumping. Ini aku masih bawa. Oh iya? Coba ambilin aja nih. Terus. Ya kasih. Persiapan ibu tuh udah seperti ini ya? Satu pack tas tuh udah harus bawa ya? Ini harus bawa. Ini tas pumping aku. Jadi aku sekarang udah pakai Fridge Hack setelah Gian 3-4 bulan. Dulu kan aku setiap pompa cuci. Sekarang udah pakai Fridge Hack. Jadi ini sekalian tips buat new mom. Kalau Fridge Hack itu biasa aku kayak gini, kasih es 2 aja bisa cukup sih. Terus udah, ini aku udah pakai sekali. Terus aku tinggal taruh di sini, simpan di sini. Oh iya. Baterainya handphone juga awet banget loh. Iya. Aku udah siapin charger sih di sini. Charger bawa, tapi tetap biasanya orang pakai handsfree enak-enak aja tuh karena memang baterainya juga awet.
Iya, aku bawa chargernya buat cadangan. Kalau misalnya sampai sampai lowbat, cuma nggak pernah sih. Buat cadangan sih pasti bawa sih pasti ya. Iya. Aduh, cakep banget udah bawa persiapan tas. Iya pastilah ini bawa kemana-mana. Kalau kerja berarti memang sepaketnya ini ya? Iya. Tas ini. Iya. Ini depannya nursing covernya Kak. Udah, terus di belakangnya kantong asinya. Iya. Semua sudah lengkap di sini. Cuman aku mau cerita sedikit ya. Kemarin kan aku road trip ke Pangandaran kan, 10 jam. Tahu nggak di pertengahan perjalanan, udah 3 jam lewat, aku lupa tas pumping aku ketinggalan. 3 jam lewat? Iya. Sedih banget sih. Nggak mungkin balik Kak. Kalau balik lagi 6 jam lagi kan. Iya sih. Jadi aku kan bawa dual compact. Jadi pakai. Ya udah, jadi terus nursing cover juga nggak bawa, jadi setiap kali aku pumping ya aku ke mobil. Pakai dual compact, tapi ternyata puji Tuhan bisa-bisa aja sih. Iya. Thank you. Iya. Jadi memang tertolongnya dengan handsfree. Kalau emang sih kalau misalnya untuk lebih, kan kalau yang lain ada corong dan sebagainya. Kalau handsfree memang dibikin lebih nyaman aja gitu kali ya. Iya. Sebenarnya semua tergantung kondisi masing-masing sih. Kalau lebih banyak di rumah, ya nggak masalah pakai corong. Aku biasanya suka pakai yang silikon penampung ASI. Iya. Itu jadi biar tangan kita ada yang free lah satu. Versi Cici mungkin bisa jadi tips atau mungkin bisa diikutin sama moms yang lain gitu di luar sana yang masih bingung metode pakai pumping tuh harus seperti apa gitu. Ini juga sebuah trik banget ya, ternyata ada istilahnya, ada rumus-rumusnya. Aku dikasih sama teman backup yang udah jadi mam duluan sih. Dia kasih rumusnya kalau power pumping. Jadi power pumping itu aku lakukan sampai gian 4 bulan. Sekarang udah nggak power pumping lagi. Jadi waktu dari usia 0 sampai 4 bulan, aku pumping setiap 3 jam sekali, termasuk di subuh. Setiap pumping aku selalu setengah jam, 30 menit, 2 corong. Kalau misalnya pakai penampung ASI, 20 menit. Itu idealnya aku. Kalau misalnya lagi buru-buru ya 20 menit. Dua-duanya. Dan power pumping sehari sekali, caranya itu 20 menit, terus istirahat 10 menit, terus 10 menit lagi, istirahat 10 menit, terus 10 menit lagi. Kayak gitu. Itu cara aku. Cuma memang harus dicari masing-masing dari kalian paling efektif dan efisiennya tuh seperti apa. Karena ada teman aku yang cuma 15 menit udah dapat banyak. Kan ada juga supply ibu-ibu beda-beda kan. Kalau misalnya untuk aku yang pas-pasan segitu sih, emang lumayan lama. Tapi ya aku pengen maksimalin biar kosong banget. Setelah pumping aku selalu perah. Kecuali lagi di tempat di luar. Ya aku perah terus biar bener kosong. Habis sekarang aku perah terus. Nah teman-teman aku ada juga yang nggak perah. Nah, mungkin aslinya udah cukup. Ya udah. Gitu 15 menit cukup ya udah bagus lah. Gitu. Tapi kalau versi aku seperti itu. Apakah benar nggak sih kalau pumping tuh harus yang kuat, yang tinggi biar asinya keluar banyak misalnya gitu? Atau misalkan aku mau level yang tinggi biar deres nih asiku gitu. Bener nggak sih? Enggak ya, aku juga jarang banget pakai yang paling maksimal sih. Kalau handsfree aja aku cuma pakai level 2. Kalau yang Dual S aku pakai level 3 atau 4. Itu udah oke banget. Terus awal-awal kan suka ganti-ganti mode kan. Sekarang aku pakai massas terus. Massas terus? Karena menurut aku tuh mancing banget. Mancing banget. Terus kalau biar LDR-nya tuh mancing terus LDR-nya. Lancar. Dan menurut aku itu udah work sih. Main pumpnya Cici ada di versi yang mana atau pompa yang mana sih Cici? Yang paling aku suka pakai ya? Betul, atau kan tadi ada Dual S kesebut juga gitu. Iya. Karena Cici kan punya semua nih kalau nggak salah ya. Punya semuanya ya. Sebenarnya aku pengen mention satu produk ini cuma belum launching. Dan aku ada di sini, aku boleh sekalian ambil ya? Boleh. Jadi aku paling suka sama Platinum ini kata Ra. Ini semoga cepat launching ya Mams. Jadi puji Tuhan aku jadi orang yang pertama yang menggunakan Platinum ini. Ini selain looks-nya yang sangat cantik, dia kalau malam bagus banget karena lampunya tuh nyala gitu loh, mengelilingi gitu. Dia walaupun mesinnya itu tarikannya nggak sekencang Spectra yang Dual S, tapi menurut aku cukup banget. Kita nggak perlu sekencang itu karena Dual S aja kok pakainya nggak yang maksimal kan. Menurut aku ini udah cukup banget, melebihi dari cukup, dan suction-nya jauh lebih lembut. Tapi hasilnya sama. Dan dia ada baterainya, jadi nggak harus selalu dicolok. Gila, keren banget sih. Jadi motornya udah cukup kayak Dual S, tapi nggak usah dicolok kayak Dual Compact. Terus penampilannya bagus banget. Dan
memang suctionnya itu nggak harus yang maksimal karena dia mainnya di getaran Kak Tara. Jadi tujuannya untuk mancing LDR yang tadi aku bilang. Berasa ya? Berasa geli-geli gimana gitu. Ini bagus banget ya, semoga dapat launching ya. Mau ada pesan yang disampaikan buat ibu-ibu new mom mungkin, karena kan Cici juga kan anak pertama, ngerasain new mom seperti apa struggle-nya, terus juga ngerasain pumping ternyata nggak semudah itu gitu kan. Nah, boleh mungkin di-sharing mom di sana seperti apa? Mungkin secuil tips dari aku ya. Selagi hamil, masa kehamilan itu gunakan waktu untuk cari informasi sebanyak-banyaknya. Jadi kita tahu what to expect. Kita udah siap, walaupun kita mungkin nggak akan pernah siap, cuman at least kita udah tahu nanti itu kita bakal pumping setiap 2-3 jam sekali. Kita nggak akan tidur lagi 8 jam straight karena kita pumping. Benar. Kemudian ASI mungkin masih seret di awal-awal, itu wajar. Termasuk bayi kuning di awal tuh juga wajar. Gen extend kan awalnya, cuman karena aku udah tahu kuning tuh wajar, aku biasa aja. Jadi penting banget knowledge di awal biar kita nggak kaget. Itu biasanya yang bikin down kalau kita belum tahu ini tiba-tiba ngalamin. Itu sih tips dari aku. Oke Ci, ya, ini terakhir aja dari aku. Mungkin nanti nextnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang journey mungkin di anak kedua. Tapi yang penting aku semoga dari pertemuan kita hari ini cerita-ceritanya, semoga Cici tadi ada sempat kesebut 2 tahun untuk Dian gitu, semoga tercapai. Amin. Terus juga dengan adanya Spectra, semoga juga bisa membantu Cici untuk perpumpingan ini, untuk journey-nya Cici mengasihi, dan semoga Dede Jian juga sehat selalu dengan besarnya baik dan tumbuh dengan baik. Amin, terima kasih Tara. Sukses juga buat Spectra ya. Terima kasih. Thank you. Spectra, breastfeeding the world.